Sanggar Gandrung Furwamura ini menghidupkan tarian tradisional terhadap generasi muda di Kota Kupang. Sanggar tari yang dibina oleh Jerly Salomos ini tentu membudidayakan tarian-tarian tradisional di Provinsi NTT kepada generasi muda, mulai dari 27 Februari pada tahun 2020. Sanggar Tari Furwamura yang aktif sejak 27 Februari 2020 ini pun telah mengikuti berbagai event, lomba, dan juga mengisi acara oleh para anak-anak muda yang telah dilatih maupun dibina selama ini. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Negeri Kupang. Saya atas nama Mariano, di produksi berita televisi pada sore hari ini akan mewawancarai pemilik dari Sanggar Gandrung Murata. Jadi selamat sore Ma. Sore. Bagaimana yaitu pelestarian budaya adat orang Timur, terutama di Sanggar ini Ma, tentang pelestarian dia punya seni tarinya, seni musik, dan aksesoris adat yang ada di Sanggar Furwamura ini Ma. Baik. Bicara soal pelestarian, ya, bicara soal pelestarian tentu gampang-gampang sulit. Iya, Ma. Kenapa gampang-gampang sulit? Karena terutama di bidang tari, karena pengaruh media sosial yang sudah begitu IT yang sudah begitu canggih, sehingga untuk mempertahankan dan melestarikan ini butuh waktu, butuh pemahaman yang baik kepada anak-anak. Contohnya seperti di Sanggar Gandrung. Ya, di Sanggar Gandrung ini kami lebih banyak belajar tentang, lebih banyak mengajar anak-anak tentang budaya tradisional. Jadi tarian yang kami latih di Sanggar ini itu lebih banyak tarian-tarian tradisi dari seluruh kabupaten kota yang ada di NTT. Misalnya contoh Manggarai kami latih Caca Selek. Kemudian misalnya Bajawa, ya Bajawa Nagekeo kami belajar tentang Teaeku dan Todapu. Kemudian misalnya khusus di Daratan Timur, ya kami belajar Rote Sabo, itu kami lebih banyak belajar tentang tarian Taibenu dari Rote, Ledohau dari Sabu. Nah, ini tari-tari tradisi yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan generasi muda. Tapi kami masih bersyukur bahwa masih ada banyak anak-anak yang mau. Ya, masih banyak anak-anak yang mau. Caranya yaitu kami Sanggar ini sudah berdiri dari 87. Tahun 87. Dan puji Tuhan bahwa sampai hari ini masih ada generasi-generasi yang mau. Nah, lebih banyak setelah kami melatih, kami mencoba untuk mencari di mana tempat-tempat yang bisa kami tampilkan mereka untuk mereka bisa berkarya. Dan ternyata anak-anak masih mau. Ya. Tapi butuh waktu, butuh tenaga, kadang-kadang kita butuh rayu anak-anak, ya. Dan kita menjelaskan ke anak-anak bahwa sebenarnya ini budaya asli. Kalau kita tinggalkan ini, kita tidak punya jati diri lagi, ya. Dan saya bilang di anak-anak, saya pegawai kecil, tapi saya bisa lihat ini dunia, saya bisa lihat negara lain, Australia, New Zealand, saya bisa lihat seluruh Indonesia ini saya sudah keliling. Itu hanya dengan budaya tradisi. Nah, kita pancing anak-anak dengan cara begitu. Ya, kita pancing anak-anak dengan cara begitu. Maka dengan sendirinya mereka mau. Dan ya syukur ya puji Tuhan Sanggar ini anak-anak kami bawa ke New Zealand, kami bawa ke Darwin, kami bawa ke Jakarta, kami bawa ke Ambon. Nah, itu motivasi terbesar. Ya, motivasi terbesar. Kami juga bersyukur bahwa pemerintah masih memperhatikan, ya, ada festival-festival budaya tradisi dan lain sebagainya. Itu merangsang anak-anak. Terima kasih Mama atas waktunya. Oke pemirsa, sekian itu saja berita aktual yang bisa kami bagikan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.